Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, tinggal seorang pria tua yang dikenal dengan nama Mbah Darno. Meski usianya sudah melewati 70, ia masih tampak bugar dan semangat. Rambutnya putih bersih, sorot matanya tajam namun menenangkan. Setiap pagi, Mbah Darno duduk di beranda rumah joglonya sambil menyeruput kopi hitam dan melempar senyum kepada siapa saja yang lewat. Yang membuat Mbah Darno terkenal bukan hanya keramahan dan kebaikannya, tapi juga kekayaannya yang tak masuk akal. Ia tidak memiliki usaha besar, tidak terlihat bekerja keras, tapi bisa menyumbang pembangunan masjid, menyekolahkan anak-anak yatim, bahkan konon pernah membantu desa tetangga membangun jembatan. Anehnya, ia tetap hidup sederhana. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pakaian mahal. Semuanya biasa saja, bahkan sangat sederhana. Warga desa sering bertanya-tanya, dari mana datangnya semua kekayaan itu? Beberapa menyangka Mbah Darno punya warisan besar, tapi tak ada yang pernah melihatnya menerima apapun dari keluarganya. Yang lain percaya ia memiliki semacam ilmu pesugihan, namun sikapnya yang bersahaja dan kesalehannya membuat orang ragu untuk percaya pada hal semacam itu. Namun ada satu hal yang selalu dilakukan Mbah Darno setiap malam. Saat desa mulai sepi, lampu rumah-rumah mulai padam, dari rumah Mbah Darno terdengar lantunan doa, jikir, dan suara lirih yang menggetarkan hati. Seorang pemuda desa, Bimo, yang sering pulang larut karena bekerja di kota, beberapa kali mendengar suara itu. Suara yang lembut, kadang diselingi tangisan haru, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Bimo mulai penasaran. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh, ingin tahu apa sebenarnya rahasia di balik kekayaan dan ketenangan batin Mbah Darno. Dan dari sinilah, sebuah misteri yang telah lama tersembunyi di balik wajah ramah sang kakek mulai terbuka perlahan-lahan. Malam itu angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun pisang di pekarangan rumah Mbah Darno. Bimo berdiri di balik semak, tak jauh dari rumah tua itu. Ia sengaja tidak pulang lebih awal, berharap bisa melihat sendiri apa yang dilakukan Mbah Darno setiap malam. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika suara merdu penuh haru mulai terdengar dari dalam rumah. Bimo menajamkan pendengarannya. Allahu, Allahu, ya Latif, ya Ghaffar, ya Razzaq. Lantunan zikir itu terus mengalun, penuh penghayatan, seolah bukan sekadar ucapan lisan, tapi doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Di sela zikir itu, Mbah Darno juga menyebutkan nama-nama orang yang ia doakan, beberapa warga desa yang sedang sakit, anak-anak yatim, hingga nama pemimpin desa. Bimo merinding. Tak pernah ia dengar seseorang berdoa sedalam itu. Suara Mbah Darno sesekali bergetar, menangis, lalu kembali tenang. Ada kekuatan aneh yang terasa dalam suasana malam itu. Bukan menyeramkan, tapi menyentuh dan membuat hati bergetar. Setelah hampir 1 jam, suara itu berhenti. Lalu terdengar langkah kaki pelan menuju halaman. Bimo menunduk, tak berani menatap langsung. Tapi yang ia dengar justru sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sudah lama ngintip di situ, Mo. Suara Mbah Darno pelan tapi penuh wibawa. Bimo kaget, berdiri gugup. Maaf, Mbah, saya cuma penasaran. Mbah Darno tersenyum lembut. Kalau kau penasaran, masuklah. Tapi ingat, tidak semua rahasia bisa dijelaskan dengan akal. Dengan jantung berdebar, Bimo pun masuk ke dalam rumah itu. Rumah yang sederhana dari luar, tapi terasa sangat damai dari dalam. Di ruang tengah, terlihat sajadah yang masih hangat, beberapa kitab tua, dan aroma minyak wangi yang lembut memenuhi ruangan. Mbah. Bimo memberanikan diri bertanya, apa sebenarnya amalan Mbah? Mbah Darno menatapnya dalam-dalam. Kalau kau siap, kau akan tahu. Tapi ini bukan untuk menjadi kaya, Mo. Ini untuk menjadi terang dalam gelap. Dan gelap itu kadang berasal dari dalam diri kita sendiri. Malam itu, Bimo tidak hanya menjadi saksi. Ia mengambil langkah pertama menuju sebuah perjalanan spiritual yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pagi harinya, Bimo masih belum bisa melupakan malam yang ia lalui bersama Mbah Darno. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah hati yang biasanya gelisah kini sedikit lebih tenang. Setelah sarapan, ia memutuskan kembali ke rumah Mbah Darno, dan sang kakek pun menerimanya dengan senyum hangat seperti biasa. Masih penasaranmu? Tanya Mbah Darno sambil menuangkan teh hangat. Iya, Mbah. Apa sebenarnya yang Mbah lakukan setiap malam itu?
Apakah itu yang membuat hidup Mbah begitu berkah? Mbah Darno tertawa pelan. Kau masih muda, ingin tahu cepat, ingin hasil instan. Tapi baiklah, ada sesuatu yang ingin Mbah tunjukkan. Mbah Darno masuk ke dalam kamarnya dan kembali dengan membawa sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih lusuh. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan sebuah kitab tua bersampul coklat gelap dengan huruf Arab yang telah memudar. Kitab itu tampak sangat tua dan dijaga dengan sangat hati-hati. Inilah yang selalu Mbah simpan di bawah bantal setiap malam, kata Mbah Darno. Namanya Kitab Al-Wirid Asrar Rizki. Bukan kitab sembarangan dan tidak dijual di toko. Ini diberikan langsung oleh seorang guru tarekat dari tanah seberang saat Mbah masih muda dan tersesat dalam dunia gelap. Bimo menelan ludah. Apa isinya, Mbah? Isinya amalan wirid dan doa-doa khusus yang hanya boleh dibaca pada waktu-waktu tertentu. Dalam keadaan suci lahir dan batin, jelas Mbah Darno. Tapi bukan itu yang membuatnya kuat. Yang membuatnya bermakna adalah niat dan tujuan di baliknya. Mbah Darno menatap Bimo dengan serius. Banyak orang mencari doa-doa untuk kekayaan, tapi lupa bahwa rezeki sejati adalah keberkahan, dan keberkahan itu hanya datang pada hati yang bersih. Bimo terdiam. Ia mulai memahami bahwa rahasia Mbah Darno bukan semata-mata pada amalannya, tapi pada keikhlasan hatinya. Tapi di sisi lain, ia juga semakin penasaran. Siapa guru yang memberikan kitab itu? Dari mana asalnya? Dan kenapa Mbah Darno yang terpilih? Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mbah Darno, Bimo merasa pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Siapakah guru yang memberikan kitab Al-Wirid Asrar Rizki itu? Rasa ingin tahunya semakin dalam, terlebih karena Mbah Darno tidak banyak bercerita tentang masa lalunya. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat, Bimo kembali datang ke rumah Mbah Darno. Kali ini sang kakek sedang membersihkan batu nisan di pojok belakang rumah. Mbah, boleh saya tanya sesuatu yang belum sempat saya tanyakan kemarin? Tanya Bimo pelan. Sudah tahu risikonya nanya ke orang tua? Bisa diceramahi lama, kata Mbah Darno sambil terkekeh. Tapi silakan Mo. Siapa guru yang memberi Mbah kitab itu? Tanya Bimo serius. Dan kenapa Mbah bisa mendapatkannya? Mbah Darno terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh seolah melihat kembali masa-masa yang telah lama terkubur. Waktu itu Mbah masih muda. Masih gila harta, perempuan, dan kesenangan dunia, ujarnya lirih. Mbah pernah jatuh sangat dalam, terlibat utang, nyaris gila, hampir bunuh diri. Bimo menelan ludah, tak menyangka kakek Rama itu punya masa kelam seperti itu. Sampai akhirnya Mbah kabur ke Gunung Lawu. Tujuannya cuma satu, menghilang. Tapi di sanalah Mbah bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih, duduk di pinggir jurang, seperti sedang menunggu seseorang. Siapa dia Mbak, desak Bimo? Namanya Mbah Kiai Ngalim. Tapi orang-orang menyebutnya sang penjaga lintasan. Katanya ia bukan hanya guru lahir, tapi juga guru batin. Tak semua orang bisa menemuinya. Tapi siapapun yang datang dalam keadaan hancur dan pasrah, akan ditunjukkan jalan oleh beliau. Bimo bergidik. Mbah Kiai memberikan kitab itu setelah Mbah menjalani lelaku selama 41 hari. Tanpa tidur di tempat tidur, hanya makan seadanya, dan setiap malam harus membaca doa tertentu sambil menangis. Bukan untuk mendapatkan harta, tapi untuk membersihkan diri, tambah Mbah Darno. Dan anehnya setelah lelaku itu selesai, semua mulai berubah. Rezeki datang dari arah yang tak disangka, hati menjadi tenang, dan hidup terasa lebih ringan. Bimo terdiam. Kini ia mulai mengerti bahwa kekayaan Mbah Darno bukan hasil dari kesepakatan gaib yang menyesatkan, tapi dari perjalanan spiritual yang berat, penuh pengorbanan dan penyucian diri. Tapi satu hal masih menggantung dalam pikirannya. Apakah Mbah Kiai Ngalim itu benar-benar manusia biasa? Ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Pagi-pagi sekali, Bimo duduk termenung di warung kopi. Ia terus memikirkan sosok Mbah Kiai Ngalim, pria misterius berjubah putih yang ditemui Mbah Darno di Gunung Lawu. Cerita itu terlalu ajaib untuk dipercaya, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Setelah gelisah seharian, Bimo kembali menemui Mbah Darno. Mbah, apakah Mbah Kiai Ngalim masih ada di sana sekarang? Di Gunung Lawu, Mbah Darno mengangguk pelan. Entah Mo, waktu Mbah mencoba mencarinya lagi setelah beberapa tahun, beliau sudah tak ada. Orang-orang sekitar tidak ada yang mengenalnya. Bahkan beberapa pendaki yang Mbah tanya pun tak pernah mendengar nama itu.
Bimo tertegun. Jadi, siapa sebenarnya beliau? Mbah Darno menatap langit, matanya menyipit. Ada yang bilang beliau itu bukan manusia biasa. Seorang wali tersembunyi yang hanya muncul pada orang-orang tertentu. Ada juga yang percaya beliau bagian dari pasukan gaib, para penjaga negeri, yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Bimo merinding. Tapi, kenapa beliau memilih Mbah? Mbah Darno tersenyum tipis. Karena saat itu Mbah sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tak ada gengsi, tak ada ambisi. Yang tersisa cuma penyesalan dan keinginan untuk berubah. Lalu Mbah Darno berdiri, berjalan ke lemari tua di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kantong kain kecil dan menyerahkannya kepada Bimo. Ini, katanya, isinya bukan uang, bukan jimat, tapi kunci awal. Bimo membuka kantong itu perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas lusuh bertuliskan huruf Arab pegon yang halus. Doa pendek, hanya beberapa baris, tapi saat ia membacanya, terasa sesuatu yang hangat menjalari tubuhnya. Itulah zikir pembuka, ujar Mbah Darno. Jika kau istiqomah membacanya setiap malam, dalam keadaan tenang dan ikhlas, maka hatimu akan dibersihkan perlahan. Dan kalau hatimu sudah bersih, mungkin kau akan dipertemukan dengan gurumu sendiri. Bimo menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya ia tahu, ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang. Dan tak ada jaminan akan mudah. Namun ia telah memilih, menapaki jejak amalan yang telah membawa Mbah Darno pada terang. Malam itu Bimo memutuskan untuk memulai lelaku pertamanya. Ia mandi sebelum tengah malam, mengenakan pakaian bersih, lalu menggelar sajadah di sudut kamarnya yang sepi. Lampu sengaja diredupkan, dan hanya ditemani aroma kayu cendana dari dupa kecil yang ia nyalakan. Seperti yang biasa dilakukan Mbah Darno. Ia memegang erat kertas berisi zikir pembuka yang diberikan oleh Mbah Darno. Perlahan ia mulai membaca, satu persatu kata itu dilafalkan dengan lirih, sambil menahan gemetar di dadanya. Allahu ya Latif, Allahu ya Rahman, Allahu ya Razzaq. Awalnya Bimo merasa aneh, sepi, canggung, dan pikirannya masih berlarian kemana-mana. Tapi ketika ia mengulang bacaan itu hingga putaran ketiga, matanya mulai terasa berat. Bukan karena mengantuk, tapi seolah hatinya mulai digelayuti sesuatu yang damai, namun dalam. Tiba-tiba suasana kamar terasa hening luar biasa. Bahkan suara jangkrik pun menghilang, dan entah bagaimana ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Bukan dengan rasa takut, tapi justru seperti sedang diuji. Sejenak bayangan Mbah Darno terlintas di benaknya, lalu suara batin kecil menyusup, "Jangan berhenti, teruskan." Dengan mata setengah terpejam, Bimo terus membaca. Sampai akhirnya ia jatuh sujud. Dan dalam sujud itu, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut. Tapi ada rasa hancur di dalam diri yang selama ini ia tutupi. Setelah selesai, ia duduk diam. Tak ada bisikan gaib, tak ada penglihatan ajaib, tapi ada sesuatu yang berubah. Hatinya terasa lebih ringan. Lebih jujur, pagi harinya, ia mendatangi Mbah Darno dan menceritakan semua yang terjadi. Mbah Darno hanya mengangguk sambil tersenyum. Itu baru malam pertama. Masih banyak yang harus kau lewati, Mo. Kalau kau istiqomah selama 41 malam, kau akan mulai melihat dan mendengar apa yang tak bisa dilihat dan didengar orang biasa. Bimo mengangguk. Dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar lelaku tapi perjalanan pembersihan jiwa. Dan mungkin, hanya mungkin, di ujung perjalanan itu, ia akan bertemu dengan takdirnya sendiri. Malam ketujuh, Bimo sudah mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap malam ia mandi, memakai pakaian bersih, lalu duduk bersila menghadap kiblat. Zikir dari Mbah Darno ia baca dengan sungguh-sungguh. Suaranya makin mantap, dan hatinya mulai terbuka. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara lebih dingin dari biasanya. Lampu kamarnya sempat berkedip lalu normal kembali, tapi Bimo tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan hingga hampir 1 jam. Saat ia menutup doa dengan sujud panjang, rasa kantuk menyerangnya tiba-tiba. Dalam posisi sujud itu, ia seperti tertidur, tapi juga merasa sadar. Dalam kondisi setengah sadar itu, Bimo melihat dirinya berada di tengah hutan. Hutan itu tidak menyeramkan, tapi sunyi dan penuh kabut. Dari kejauhan, tampak sesosok bayangan berjubah putih berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu tidak berkata apa-apa,
hanya berdiri, menatapnya. Bimo mencoba mendekat, tapi setiap kali melangkah sosok itu terasa semakin jauh. Siapa engkau? Bisik Bimo dalam mimpi itu. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan seolah memberi isyarat. Belum saatnya. Lalu tiba-tiba angin kencang berhembus dan kabut menelan semuanya. Bimo terbangun. Nafasnya terengah peluh membasahi tubuhnya, tapi jantungnya berdegup pelan, seolah menyimpan sesuatu yang suci. Keesokan harinya ia kembali menemui Mbah Darno. Bayangan putih, gumam Mbah Darno setelah mendengar cerita Bimo. Itu tanda pertama, bukan halusinasi. Itu pertanda bahwa hatimu mulai tersambung. Tersambung dengan apa, Mbah? Dengan dunia batin. Dengan kebenaran di balik segala yang kasat mata. Dan bisa jadi, itu gurumu sendiri yang mulai menunjukkan diri. Bimo terdiam, menatap langit pagi yang mulai cerah. Kini ia mengerti, perjalanan ini bukan hanya soal kekayaan atau rahasia rezeki. Ini tentang menyingkap lapisan-lapisan dunia yang selama ini tertutup oleh nafsu dan kebisingan hidup. Dan ia tahu perjalanan barunya baru saja dimulai. Memasuki malam ke-14, Bimo mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan entah kenapa, urusan-urusan kecil yang biasanya merepotkan kini terasa lebih mudah. Namun, Mbah Darno pernah berkata, semakin terang cahayamu, semakin besar bayangan yang akan mengikutimu. Dan benar saja, ujian itu datang bukan dalam bentuk makhluk gaib atau gangguan menakutkan, melainkan dari hal yang sangat manusiawi, uang dan hasutan. Suatu siang, teman lamanya Rian datang menawarkan kerja sama bisnis besar. Modal sudah ada, peluang untung sangat besar, dan yang Bimo perlu lakukan hanyalah ikut serta dengan nama dan rekeningnya. Cuma formalitas, bro. Legalitas saja, kata Rian sambil menyeruput kopi. Dalam 2 bulan kita bisa cuan ratusan juta. Gak perlu repot. Bimo sempat tergoda. Bisnis itu terlihat rapi, legal di mata hukum, dan modal awalnya pun kecil. Tapi entah kenapa, malamnya saat ia mulai berzikir, hatinya tak tenang. Bacaan yang biasanya mengalir, kini terasa berat. Hatinya gelisah, pikirannya kabur. Keesokan harinya ia mengadu pada Mbah Darno. Itulah salah satu bentuk ujian, kata Mbah Darno dengan tenang. Kadang bukan setan yang menggoda kita, tapi nafsu kita sendiri yang menyamar jadi peluang. Bimo mengangguk merasa tertampar. Jika tujuanmu lelaku ini untuk kekayaan, maka kamu akan diuji dengan harta. Kalau tujuanmu untuk kekuasaan, maka kamu akan diuji dengan pujian. Tapi kalau hatimu murni hanya ingin Allah, maka semua itu akan kamu lihat hanya sebagai ilusi. Lanjut Mbah Darno. Akhirnya Bimo menolak tawaran itu. Temannya sempat marah tapi ia merasa plong. Malam harinya zikirnya kembali lancar. Bahkan saat ia membaca wirid penutup, air matanya mengalir sendiri. Dalam sujudnya ia berkata lirih, Tuhan, jangan biarkan aku berpaling dari jalan ini. Dan malam itu sebelum tidur ia mendengar suara batin yang sangat halus tapi jelas. Yang kuat bukan yang menang dari luar, tapi yang menang dari dirinya sendiri. Hari-hari setelah menolak tawaran bisnis itu, Bimo merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Perasaan lega dan damai semakin menguasai hatinya, seolah beban berat yang selama ini ia bawa mulai terlepas sedikit demi sedikit. Namun, perjalanan batin ini masih jauh dari selesai. Mbah Darno selalu mengingatkan bahwa ujian akan datang silih berganti, dan yang paling berat adalah ujian dari dalam diri sendiri. Suatu malam setelah membaca doa dan wirid, Bimo tertidur dengan perasaan tenang. Namun kali ini mimpinya membawa pesan yang lebih dalam. Ia berada di sebuah ruang luas, namun sangat gelap. Suasana itu sangat sunyi. Hanya terdengar derap langkahnya sendiri. Di depan ada sebuah cahaya kecil yang sangat terang. Tanpa berpikir panjang, Bimo berjalan menuju cahaya itu. Namun semakin ia mendekat, semakin terasa beban di kakinya. Setiap langkah terasa semakin berat, dan cahaya itu seolah semakin menjauh. Tiba-tiba, ia mendengar suara Mbah Darno dalam mimpinya. Jangan terlalu fokus pada tujuanmu. Perjalananmu adalah yang menguatkanmu. Bukan sekadar hasilnya. Bimo terhenti. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada hasil dan tujuan akhir. Kebahagiaan, ketenangan, atau mungkin kekayaan. Ia telah lupa menikmati proses setiap langkah yang ia jalani.
Saat ia berbalik, ruangan yang gelap itu tiba-tiba dipenuhi cahaya lembut. Tanpa ia sadari, ia telah berada di tempat yang terang. Cahaya itu bukan datang dari luar, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Hatinya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan rasa damai itu mengalir begitu saja. Bimo terbangun dengan perasaan yang sangat ringan. Tidak ada lagi rasa takut, kekhawatiran, atau keserakahan. Ia merasa sudah berada di jalannya, meski masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Hari berikutnya, ia kembali menemui Mbah Darno untuk melaporkan perkembangan perjalanan batinnya. Setelah mendengarkan cerita Bimo, Mbah Darno tersenyum. Begitulah, Mo. Ketika hatimu sudah bersih, dunia ini akan tampak berbeda. Semua masalah, godaan, dan rintangan tak lagi bisa menggoyahkanmu. Tapi ingat, jangan pernah merasa cukup. Teruslah memperbaiki diri. Bimo mengangguk menyadari bahwa perjalanan ini bukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi untuk terus berkembang, tumbuh, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Malam yang tenang jauh dari keramaian kota, Bimo duduk di depan rumah Mbah Darno. Ia telah menjalani perjalanan batin yang luar biasa, namun seperti yang Mbah Darno katakan, perjalanan ini tak pernah benar-benar selesai. Ada rasa damai yang mendalam, namun juga kesadaran bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sudah setahun lebih sejak ia pertama kali memulai amalan yang diberikan Mbah Darno. Banyak hal telah berubah dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa gelisah dengan uang, kekuasaan, atau pengakuan orang. Kehidupan sehari-hari terasa lebih ringan, dan rezeki yang datang pun terasa lebih berkah, meski tak sebesar yang ia bayangkan. Malam itu, setelah menyelesaikan jikir malam, Bimo bertanya kepada Mbah Darno, "Mbah, apakah ini artinya saya sudah berhasil? Apakah saya sudah benar-benar mendapat apa yang dicari?" Mbah Darno mengangguk namun tidak buru-buru menjawab. Ia duduk di sebelah Bimo memandang bintang-bintang di langit yang terlihat begitu jelas. Berkah itu bukan hal yang bisa dilihat langsung, Mo. Berkah itu terasa di dalam hati, di setiap langkah, dan di setiap tindakan kita. "Jadi saya belum sepenuhnya berhasil?" tanya Bimo agak ragu. Mbah Darno tertawa pelan. "Tidak ada yang namanya berhasil dalam arti yang mutlak. Yang ada hanya perjalanan. Ketika kita berhasil membersihkan hati dan niat, maka kita akan dipertemukan dengan berbagai bentuk keberkahan, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam kebahagiaan, ketenangan, dan kemampuan untuk memberi kepada orang lain." Bimo merenung, mengingat perjalanan panjang yang ia tempuh. Ia ingat malam-malam penuh doa, ujian-ujian yang datang dengan berbagai bentuk, dan bagaimana setiap langkahnya membuka mata hati. Semua itu telah mengajarkannya bahwa yang paling berharga bukanlah harta yang ia kumpulkan, tetapi kebersihan hati dan keikhlasan dalam memberi. "Apakah ini yang disebut dengan kunci keberkahan?" tanya Bimo dengan suara rendah. Mbah Darno mengangguk, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Iya, Mo. Kunci keberkahan itu adalah kemampuan kita untuk memberi tanpa mengharapkan kembali, untuk menerima dengan ikhlas apa yang diberikannya, dan untuk selalu menjaga hati agar tetap bersih. Itu adalah jalan yang tidak mudah, tapi jika kita berjalan dengan niat yang benar, kita akan diberi petunjuk seperti yang telah terjadi padamu." Malam itu Bimo merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua jawaban yang ia cari selama ini tidak datang dalam bentuk materi atau kekayaan duniawi, tetapi dalam bentuk kedamaian yang ia rasakan di dalam dirinya. Mbah Darno menepuk pundaknya lembut. "Ingat, Mo, keberkahan bukan hanya milik orang kaya atau yang memiliki banyak harta, tapi milik siapa saja yang menjadikan hatinya sebagai ladang kebaikan.